Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Masih dengan saya Alif, tentunya di channel saya Motor ya. Oke, ini kita ada paket ya, ditujukan ke saya ya. Oke, ini paket dari Surabaya. Ini ada di dalamnya kebetulan tadi udah unboxing ya. Ini isinya ada ECU punya Bit FI 2013-2014 dengan kode K25901 ya. K25901. Oke, kenapa ini ECU kok mau dikirim ke saya? Nanti akan saya jelasin ini mau diapain ya. Sebelum saya simak videonya ini atau kita lanjutkan video ini, jangan lupa ya di tombol subscribe-nya dan juga tombol notifikasinya ya, agar nanti nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, kita langsung saja. Ini motor mau di remapin ya. Jadi ECU dikirim ke sini tuh mau di remapin. Ini mau di remapin. Motornya udah bore up ya, udah naik cc 135, akan pakai BRT ya katanya. Dan sempat ECU-nya itu udah diganti BRT, katanya keborosan, settingannya nggak ketemu. Alhasil motornya masih kurang enak ya, katanya masih enakan yang pakai standar gitu. Dan di sini ada uban pada bagian throttle body sama injektor udah dikasih punya Vario 150. Oke, nanti akan saya kasih beberapa screen ya, kalau motornya itu udah pernah dikasih ECU BRT ataupun spek-spek mesinnya ya. Oke, ini dia. Oke, itu tadi cuplikan beberapa WA-an ya, WA chattingan dengan beliau. Motornya udah dipakein ECU BRT itu masih kurang enak. Oke, di sini langsung saja ya. Tadi untuk Mas Eko di Surabaya udah tak bilangin throttle body pakai 150 boleh, cuman nanti kita tak arahin injektornya pakai Vario 125 ya, dan katanya ya mau diganti karena speknya kan masih 135, injektornya dikasih yang 150, jadi kurang ideal ya. Nanti diganti aja injektornya pakai Vario 125, cuman di bagian bahan bakar atau mappingannya nanti akan saya ubah. Dan kebetulan tadi udah tak editin ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Oke, tadi udah tak editin. Bentar, ini K25. Untuk limiter tadi minta ditambah 1000 ya. Yang awalnya 9.300 kita ubah menjadi 10.300 ya. Ini semua 10.300. Ini limiternya kita naikkan 1000. Terus di bagian breakpoint tabel RPM kita juga ubah ya. Ini di 10.300. Oke. Terus bagian pengapian kita majukan 1 derajat ya, kurang lebih untuk grafiknya seperti ini. Terus di bagian bahan bakar kita juga ada ubahan ya, tadi karena pakai injektor Vario 125, tak saranin ke injektor Vario 125 ya. Kok Vario 125, tak saranin ke Vario 125 injektornya di bagian bahan bakar ini tak ubah ya, di RPM bawah
saya naikkan itu 10%, RPM tengah 15%, untuk RPM atas saya naikkan 20%. Jadi totalnya bawah 10, tengah 15, atasnya itu 20 ya. Ini pakai injektor Vario 125. Harus Vario injektornya harus Vario 125 ya, karena kalau pakai yang 150 versi standarnya aja itu udah kepedesan, karena motor injeksi itu membutuhkan pembakaran yang ideal. Di bagian RPM VSTPS ya, ini juga tak ubah kayak gitu. Di RPM bawah 10, tengah 15, atasnya itu 20%, dan kurang lebih grafiknya kayak gini. Oke ya, kurang lebih grafiknya kayak gitu. Untuk RPM VSTPS fast idle ini juga sama ya, grafiknya hampir mirip-mirip kayak gitu ya. Ini cuman gambaran aja, bukan patokan full ya. Oke, tadi ini udah tak simpen, udah tak save ya file editannya tadi, udah tak simpen di sini, ini di FIK 25901 Mas Eko Surabaya. Oke, sebelum kita flash ya ecunya, ini sebelum kita flash ecunya, kita cek dengan simulator engine ya, untuk memastikan barangkali editannya itu lebih drop daripada ecu standar atau mappingan yang standarnya ya. Kita cek dulu. Tadi kita menggunakan bit FI ya, CC110 ini. Terus kita masukkan yang versi standar, ini versi standarnya ya. Oke, kita cek ya. Ini ada RPM ya, itu RPM nya ya 9300 ya, itu versi standarnya ya. Coba kita cek lagi sebelum kita flash ya. Ini posisi file standar. Oke, ini 9300. Untuk top speednya dia mentok di 89 km per jam ya. Oke, ini 89. Untuk torsinya dia di angka 10,3 torsinya ya, 10,3. Untuk powernya ini 09,8. Oke ya. Setelah itu coba kita masukkan file yang editan kita tadi ya, file editan kita tadi, untuk memastikan filenya itu atau mappingannya ya, itu harus di atasnya file yang standar tadi. Oke ya, tadi ini kita masukkan ini itu ya, punya Mas Eko. Oke, coba kita run ya. Ini posisi stasioner ya, di angka 1400 1500. Tadi kan 9300, ini sudah mencapai 10300. Berarti editannya tadi sama simulatornya itu udah mendekati ya. Ini 10.299. Oke, 10.299. Oke ya, berarti editan file kita tadi itu udah sesuai ya di simulator. Untuk di kecepatan dia bisa mencapai 100 km per jam kecepatannya ya. Ini versi mesin standar ya. Jadi kalau udah di bore up atau kita oprek-oprek sedikit, yang pasti itu lebih di atasnya 100 km per jam. Terus untuk power atau torsi ya, torsi tadi di angka 10,3, sekarang dia mencapai 11,5. Dan untuk powernya itu di angka 11, yang awalnya 9,8 ya. Oke, kayak gitu. Setelah ini kita udah pastikan, berarti file editannya itu udah di atasnya versi yang standar atau editannya yang file standar ya. Oke, setelah itu kita masukkan ini ke ecunya ya.
kita flashnya kita pakai yang otomatis checksum ya, jadi kita nggak usah masukin kode-kode checksumnya ya. Kita nyalakan kunci kontak. Oke, dia udah muncul. Kita langsung masuk ke flash atau recovery. Kita masukkan file tadi ya, punya Mas Eko Surabaya ini. Setelah itu kita klik checksumnya. Oke, udah. Lalu kita write atau prosesi flash. Ini belum pernah di flash sama sekali ya. Itu masih flash icon 1. Oke, kita write. Oke, ini prosesi flash memakan waktu sekitar 1 menit ya. Nggak sampai sih, sekitar 45 detik aja. Oke, posisi flash ya, pastikan aki normal atau arus 12 voltnya itu normal. Jangan sampai ada USB yang terlepas atau kayak gimana, atau proses laptop drop atau kayak gimana ya. Pastikan semuanya normal. Itu masih dapat 50%. Kita tunggu sampai selesai. Oke, dia udah di angka 40 ya. Ini untuk ukuran kilobyte-nya ada di 48. Oke, ini sudah berhasil. Result good. Mana? Oh, itu. Oke. Kita oke. Setelah itu kita matikan dulu kunci kontak. Oke, tunggu selang beberapa detik ya, 5-10 detik, lalu kita nyalakan lagi. Oke, itu udah flash icon 1, berarti prosesi flashnya udah berhasil. Lalu kita tutup ya untuk softwarenya. Kita matikan kunci kontak. Jangan lupa di refresh agar laptopnya tetap terjaga. Oke, kurang lebih prosesi flash ecu ya, kayak gitu prosesnya. Oke, bagi teman-teman yang mau remapin ecu bisa langsung kontak nomor WA saya di deskripsi ya, atau mau pesen alat remapnya kita juga ready. Oke, sebelum saya akhiri jangan lupa di like ya bagi yang suka. Bagi yang mau tanya-tanya, mau kasih kritik, saran, komentar, langsung saja tulis di bawah. Oke, saya akhiri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.